Ini adalah jalan menuju tempat saya mengajar. Ini masih belum setapak. Beginilah keadaan ataupun jalan yang saya lalui untuk menuju ke sekolah. Ya, lumayan. Ya, inilah sekolah saya, SMP Satap 2, Kecamatan Gunung Bintang Awai, tepatnya di Desa Wungkur Baru, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini ini keadaan sekolah saya. Keadaan sekolah saya dengan bangunan yang ya beginilah. Ini keadaan sekolah saya. Dilengkapi dengan perpustakaan, ada perpustakaannya, ruang lab. Inilah lingkungan sekolah saya, lingkungan di tengah-tengah tempat yang landai lah, ini agak tempat bangunan sekolah saya ini. Tempat saya ini masih banyak. Ini perlu perbaikan dan renovasi besar-besaran. Ada itu. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dia duluan. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap baik. Dan tetap semangat. Asik, asik dan semangat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin kita mengawalinya dengan berdoa. Ayo, pimpin berdoa. Berdiri kita. Ya, silakan Ibu kembali. Nah, ini Ibu mengabsensi kita semua, kalian semua ya, kita absensi ya. Nah, absen. Mulai dari si Aprilia. Adik Bu. Iya. Aprilia gimana
Iya. Si Amelia? Hadir, Bu. Iya. Tujuan kamu ke sekolah apa? Belajar menuntut ilmu. Iya. Oke, semuanya setelah itu Deftari ada, Frankie ada, Hamed ada, Marisha ada, Samulami ada, Tio ada, Angel ada, Elna, Telu, Jayanti, Elno, Telu, Jayanto. Iya, semuanya sudah hadir hari ini. Nah, untuk kita semua biar tetap semangat, kita yel-yel dulu ya. Ya, Bu. Iya. Ayo, siapa yang pimpin yel-yel? Teman ibu di depan. Ayo. Siapa? Ayo, Deftari. Amin, Bu. Iya. Siapa? Amin, Bu. Ayo. Iya, Bu. Ayo, Amelia. Amelia, Bu. Iya, ayo. 1, 2, 3. Macam-macam norma ada 4. Jangan lupa harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Iya. Biar tambah semangat lagi supaya kalian tidak ngantuk pagi ini. Angkat tangan semuanya. Tangannya dilentangkan. Toleh ke kiri dan ke kanan. Iya. Ya sudah. Iya. Kehadiran tadi sudah ada semua kalian menyanyikan sudah. Nah, kita hari ini memasuki pembelajaran tentang macam-macam norma. Nah, sebelum itu, Ibu masih mau menanyakan kepada kalian semua tentang pelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa itu pengertian norma? Itu ya apa? Norma adalah suatu peraturan yang berarti semuanya masih ingat pelajaran minggu kemarin. Mantap semua. Berarti semuanya masih, otaknya masih encer. Jangan beku, kalian masih anak-anak ya. Iya, Bu. Jangan beku seperti es, tapi encerlah seperti alir yang mengalir. Ayo jangan mengalir ya. Iya, Bu. Oke, sudah. Kita kembali ke topik pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu mengajak kalian untuk memasuki pelajaran kelanjutan minggu kemarin, yaitu macam-macam norma. Nah, norma itu ada 4. 1 norma agama, 2 norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, 4 norma hukum. Ya, oke. Nah, di sini Ibu membawa ada media pembelajaran berupa video dari YouTube tentang materi macam-macam norma. Beda dulu dari beda. Nah, untuk hari ini kita memasuki pelajaran macam-macam norma. Di sini Ibu ada membawa video pembelajaran. Pengertian norma.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kelihatan nggak? norma Kelihatan, adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma itu bersifat mengikat, maka Perhatikan ya. barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, setiap daerah itu memiliki aturan masing-masing dengan sanksi yang berbeda pula. Selanjutnya, nilai penting norma. Perhatikan ya. Menurut ahli ilmu sosial Kelihatan nggak? Giorgio Soekarno, tujuan pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ada beberapa nilai penting dari norma, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, simak dulu ya video pembelajarannya dulu ya. Dengan adanya pengaturan dengan norma, setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut, sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita pelajari jenis norma. Secara umum, norma itu dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma susila adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial atau kesopanan itu bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Kemudian norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, ini dibuat oleh pejabat negara. Kalau kita harus gambarkan, norma itu bisa dibagi menjadi 4 jenis seperti pada bagian di bawah ini. Ya, itu bagian-bagiannya. Selanjutnya, norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Maka, kalau dikaitkan dengan Pancasila, norma itu memiliki 5 nilai. Pertama, norma ketuhanan, merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Kemudian norma kemanusiaan, merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Kemudian norma persatuan, merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Norma kerakyatan, merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Serta norma keadilan sosial, merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Selanjutnya, hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma itu pasti selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing dari norma. Masih ingatkah kalian perbedaan antara hak dan kewajiban? Kita bahas ya. Kita mulai dengan pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak itu artinya milik atau punya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Dengan demikian, milik atau punya ataupun berwenang itulah yang disebut dengan hak. Hak tersebut harus diperoleh semua orang dengan diatur oleh norma Itu yang norma, tetap ada norma ya. hak itu tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat, yang dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Itu banyak HAM keterkaitannya. ini dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sebelum mereka lahir.
seperti hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengemukakan pendapat. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Kewajiban sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban pada alam. Nah, itu untuk 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan. Sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut ada sudah Trihita Karana, norma yang artinya agamanya. penyebab kebahagiaan. Selanjutnya, penerapan hak dan kewajiban. Nah, untuk materinya Pemenuhan hak dan kewajiban. ini untuk materinya tadi. Nah, mungkin kalian sudah kalian jelas sudah. Nah, di sini juga ini ada contohnya. Ibu kasih video juga. Selain nanti ibu kasih kalian di lembar LKS. Nah, ini contoh penerapan norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini ada pelanggaran norma hukum. Ini. Betul semua? Betul. Gimana kalau untuk pembelajaran seperti ini enak ya? Asik. Ini kemungkinan kalian sering ini, seperti ini. Nah, ini siapa yang sering seperti ini? Duduk terbahak-bahak. Nah, ini pelanggaran-pelanggarannya. Nah, kalau ini perbuatan yang yang tidak melanggar. Ini semua contohnya. Jadi biar kalian nanti bisa membedakan dan mengisi di lembar LKS itu nanti ya. Soalnya kan nanti dibagi kalian lembar LKS-nya. Nah, ini ya sudah. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Sampai di sini untuk materinya. Jelas atau tidak? Jelas. Iya, jadi kita hari ini kita memakai sistem diskusi. Kalian bagi menjadi 4 kelompok, 3 orang. Nah, setelah itu nanti Ibu akan membagikan kalian lembar LKS-nya. Ibu bagikan. Kemudian kalian nanti mengisi lembaran itu. Setelah itu nanti kita mengadakan diskusi untuk memecahkan masalah apa yang ada di dalam situ. Nah, untuk LKS-nya ini nanti kalian isi ya. Kalian isi. Apalagi untuk yang ini ya sudah. Ini masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kita bikin 1. Ini LKS-nya ini kalian isi ya. Iya,
Kalian isi supaya nanti bisa kita diskusikan. Kalian maju satu-satu ke depan. Kita ambil hasilnya apa nanti ya? Ya, Bu. Isi dulu. Ya, Bu. Kalian isi sampai selesai. Ibu kasih kalian 20 menit untuk mengisi lembar LKS-nya. 20 menit ya. Ya, Bu. Ya, kerjakan dulu. Ya, 20 menit kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian tanyakan sama ibu. Kalian tanyakan sama ibu. Kalau ada yang tidak paham, kerjakan. Kalian kerjakan. Sambil kalian mengerjakan itu nih, sambil kalian lihat ini di sini. Sambil kalian lihat ya. Ibu akan putar. Dan UUD RI tahun 1945. Materi ini sudah kurikulum. Sambil dilihat. Kalian isi. Isi dulu ya. Kalian bikin penjabarannya masing-masing nanti di ini ya, di bawahnya. Ya, Bu. Deskripsikan. Kalian bikin deskripsinya. Kalau ada yang sudah, sisanya itu ada macam-macam lembar. Tulis ya. Dibikin dibagi biar dapat semua. Ya.
sudah selesai, nanti kita akan bacakan dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Masih ada sisanya 10 menit. Masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Kita bikin bersama-sama biar ya, bikin. Bikin ya. Ya, Bu. Santai, jangan tegang. Santai. Sambil santai, sambil menjawab. Otak jalan, tangan jalan, tapi jangan jalan-jalan orangnya ya. Ya, Bu. Iya. Healing di tempat. Iya. Healing di tempat. Ini gambarnya ini, lihat gambarnya ini. Jadi ibu kan mengasih kalian lembar LKS seperti ini. Kalian kan ada gambarnya. Ada, Bu. Gambarnya ini kalian bikinlah penjelasan menurut nalar kalian. Ini kan normanya. Normanya itu apa? Nah, kalian bikinlah dengan nalar kalian. Harus ya, nalar kalian. Harus jeda. Kalian isi masing-masing lembar. Gimana? Stop. Jeda, jeda. Betul aja, Bu. Yuk, siapa yang ada masalah dengan LKS-nya? Yang tidak jelas? Tidak ada, Bu. Iya. Nah, ini iya, ini jalannya. Kandungan mirip lagi. Itu tetap ibu bikinkan. Ada macam-macam norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum itu tadi. Diisi sesuai dengan pembagian kelompoknya tadi. Diisi ya. Iya, Bu. Tujuh kali ini. Kerjakanlah. Waktunya 5 menit lagi supaya kalian maju satu-satu untuk
membacakan hasil dari pekerjaan kalian itu tadi. Siapa yang sudah selesai? Sudah, Bu. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Kami, Bu. Ya, dari kelompok 1. Ya. Bacakan hasil pekerjaannya. Ya, bacakan. Contoh pelanggaran norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan. Norma ini adalah peraturan sosial yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Sanksi dikucilkan oleh masyarakat, kekuatan hukum, tata kerama masyarakat, contoh penerapan, memberikan salam sapa atau menyapa orang lain dengan sopan ketika bertemu. Contoh perilaku menyimpang, bersikap kasar dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Deskripsikan tentang norma kesopanan menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Gambar kalian itu kalian deskripsikan, maka kalian mendapatlah hasil itu tadi apa? Baca. Dari gambar di atas, kita dapat melihat salah satu perilaku yang tidak sopan atau menyimpang. Seharusnya ia tidak membuang angin di depan wajah seseorang, karena itu perilaku yang tidak baik. Entah itu orang dewasa pada anak-anak atau orang tua pada anak-anak dan orang dewasa. Karena kita harus menghargai satu sama lain, walaupun orang itu lebih muda atau lebih tua, kita harus tetap menghargai. Karena seorang warga masyarakat harus memiliki kesopanan dan tata krama. Iya. Nah, itu. Nah, dari sini kelompok lain bisa menanggapi. Ya, dari kelompok lain tolong kalian tanggapi tentang pekerjaan deskripsi dari Yang sudah kelompok. dibuat. Ya, yang sudah mereka buat ini tadi. Adakah kekurangannya atau kesan-kesan yang Iya, yang tidak baik kah atau apa? Kekurangannya apa? baik, Bu? Bagus. Nah, setelah itu silakan duduk kelompok yang lainnya. Kelompok 2. Contoh pelanggaran norma hukum. Pengertian norma hukum. Kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Sanksi, Yang nyaring-nyaring Elna bacanya. pemidanaan denda maupun hukuman sosial. Kekuatan hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Contoh penerapan, tidak melakukan tindak kejahatan. Contoh perilaku menyimpang, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Deskripsi tentang norma hukum menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Dari gambar di atas, kita dapat melihat salah satu pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pengendara motor. Norma hukum bermanfaat bagi seluruh warga negara. Iya, gimana? Baik. Kelompok 2. Bisa kalian terima? Bisa. Bisa kalian mengerti? Bisa. Ya, untuk ini silakan duduk dulu kelompok 2. Kelompok selanjutnya.
Pengertian norma agama. Norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sanksi, dosa, kekuatan hukum, kitab suci, contoh penerapan, melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing. Contoh perilaku menyimpang, tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut atau menfitnah. Deskripsi tentang norma antara menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Pada gambar di atas kita dapat melihat salah satu pelanggaran norma agama yang salah dilakukan oleh para remaja yang sangat salah dan mengandung sanksi dosa. Iya, ada anak remaja duduk nongkrong-nongkrong sambil minum minuman keras. Miras. Itu miras. Bagus atau tidak itu? Tidak. Ya, jangan kalian tiru. Ya, sudah. Kelompok selanjutnya. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Pengertian, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sanksi, pengucilan baik secara fisik, dipenjara, diusir, maupun di psikis dijauhi. Penyelesaian rasa malu dan kegelisahan. Kekuatan hukum bersumber pada hati nurani. Contoh penerapan, menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan salam saat memasuki rumah orang. Contoh perilaku menyimpang, melakukan kekerasan fisik, emosional, atau seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Deskripsikan tentang norma kesusilaan menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Tindakan di atas merupakan pengucilan kepada orang-orang lain yang merupakan pelanggaran kelas di dalam tata kelas terhadap siswa-siswi lainnya. Iya, contoh itu tadi, kalau gambar itu tentang apa tadi? Tentang Kesusilaan. suka apa itu? Suka menyontek. Iya, suka menyontek. Siapa di sini yang suka menyontek? Angkat tangan. Oh, jelas tidak ada yang mau mengaku. Padahal kemungkinan banyak aja yang hobinya di sini masih nyontek ini. Nah, itu kan gambarnya jelas itu. Berarti kalau kalian mencontek itu tidak bagus. Ya, silakan duduk. Nah, dari hasil apa namanya? Diskusi itu tadi, di situ bisa kita mengambil kesimpulan bahwa memang norma itu dibagilah menjadi beberapa bagian dan mempunyai pengertian masing-masing, kekuatan hukumnya apa, sanksinya apa, akibatnya apa, itu lengkap semua. Nah, sampai di sini ada yang masih belum jelas? Walaupun kalian mengatakan kalian sudah jelas, tetap kita harus membahasnya ini. Nanti ibu akan menukar hasil pekerjaan ini. Pekerjaan dari kelompok 4 ditukar menjadi pekerjaan kelompok 3. Jadi kalian membaca ini supaya kalian bisa mengetahui apa daripada permasalahan yang tadi punya teman kamu. Nah, ini ditukar kelompok ini 2 dengan kelompok 1. Nah, itu. Di sini masing-masing ada gambar. Di sini Yuk. ada. Pelanggaran norma hukum. Ya, ini kan sudah kalian sudah ibu kasih kalian untuk bertukar apa namanya? Bertukar bahan pembelajaran tadi. Sudah kalian bertukar bahan pembelajaran. Nah, di sini ada gambar apa ini?
melanggarnya. Nah, ini ditilang ini kenapa? Karena Pelanggaran Pelanggaran daripada norma. Ini kalian saksikan video pembelajarannya. Nah, kalian saksikan video pembelajarannya. Kelihatan semua. Mau Hai nanya semuanya, kembali tentang lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN lihat dulu 742, ya, sebentar yaitu ya. tentang norma dan UUD NRI tahun 1945. Kelihatan semua. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma itu bersifat mengikat, maka Itu dia. barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, setiap daerah itu memiliki aturan masing-masing dengan sanksi yang berbeda pula. Selanjutnya, nilai penting norma. Menurut ahli ilmu sosial, Surjono Sukanto, tujuan pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ada beberapa nilai penting dari norma, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya pengaturan dengan norma, setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut, sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita pelajari jenis norma. Secara umum, norma itu dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian norma susila adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial atau kesopanan itu bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Kemudian norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, ini dibuat oleh pejabat negara. Kalau kita harus gambarkan, norma itu bisa dibagi menjadi 4 jenis seperti pada bagian di bawah ini. Selanjutnya, norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Maka, kalau dikaitkan dengan Pancasila, norma itu memiliki 5 nilai. Pertama, norma ketuhanan, merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Kemudian norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Kemudian norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Serta norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Nah, itu tentang norma-norma tadi. Jadi di sini norma tadi masing-masing pengertian. Pengertian
pengertian daripada norma itu ada pengertiannya masing-masing di situ ya. Setelah itu, nah nanti ibu minta kalian mengisi aja di lembar LKS aja ya. Ya, Bu. Kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian kalian isi. Nah, isi. Oh, norma. Ini sudah kalian nanti kalian kerjakan. Setelah itu nanti maju ke depan untuk membacakan hasilnya 1 per 1. Kalian maju ke depan untuk membacanya 1 per 1. Ya, yang sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Ya, dari kelompok 1. Ya, maju. Bacakan hasil pekerjaannya. Ya, bacakan. Contoh pelanggaran norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan. Norma ini adalah peraturan sosial yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Sanksi dikucilkan oleh masyarakat, kekuatan hukum, tata kerama masyarakat, contoh penerapan, memberikan salam sapa atau menyapa orang lain dengan sopan ketika bertemu. Contoh perilaku menyimpang, bersikap kasar dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, Deskripsikan tentang norma kesopanan menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. nah, gambar kalian itu kalian deskripsikan, maka kalian mendapatlah hasil itu tadi apa? Baca. Dari gambar di atas, kita dapat melihat salah satu perilaku yang tidak sopan atau menyimpang. Seharusnya ia tidak membuang angin di depan wajah seseorang karena itu perilaku yang tidak baik. Entah itu orang dewasa pada anak-anak atau orang tua pada anak-anak dan orang dewasa. Karena kita harus menghargai satu sama lain walaupun orang itu lebih muda atau lebih tua, kita harus tetap menghargai. Karena seorang warga masyarakat harus memiliki kesopanan dan tata krama. Iya. Nah, dari sini kelompok lain bisa menanggapi. Ya, dari kelompok lain tolong kalian tanggapi tentang pekerjaan deskripsi dari kelompok ya yang sudah mereka buat ini tadi. Iya, yang tidak baik kah atau apa? Kekurangannya apa? Bagus. Setelah itu silakan duduk kelompok yang lainnya. Kelompok 2. Contoh pelanggaran hukum. Pengertian hukum. Kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Tapi Yang nyaring-nyaring yang bacanya. pemidanaan denda maupun hukuman sosial. Kekuatan hukum
Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Contoh penerapan, tidak melakukan tindak kejahatan, contoh perilaku menyimpang, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Deskripsi tentang norma hukum menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Dari gambar di atas, kita dapat melihat salah satu pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pengendara motor. Norma hukum bermanfaat bagi seluruh warga negara. Iya, gimana? Jawaban dari kelompok 2 bisa kalian terima? Bisa kalian mengerti? Bisa. Untuk ini silakan duduk dulu kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Contoh pelanggaran norma agama. Pengertian norma agama, norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sanksi, dosa, kekuatan hukum, kitab suci, contoh penerapan, melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing. Contoh perilaku menyimpang, tidak melaksanakan ibadah, melakukan perzinahan, menghasut atau memfitnah. Deskripsi tentang norma antara menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Pada gambar di atas kita dapat melihat salah satu pelanggaran norma agama yang salah dilakukan oleh para remaja yang sangat salah dan mengandung sanksi dosa. Iya, ada anak remaja duduk nongkrong-nongkrong sambil minum minuman keras. Itu miras. Bagus atau tidak itu? Jangan. Ya, sudah. Kelompok selanjutnya. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Ya, Wahyu. Norma kesusilaan. Pengertian, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sanksi, pengutilan baik secara fisik, dipenjara, diusir, maupun di psikis dijauhi. Penyelesaian rasa malu dan kegelisahan. Kekuatan hukum bersumber pada hati nurani. Contoh penerapan, menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan salam saat memasuki rumah orang. Contoh perilaku menyimpang, melakukan kekerasan fisik, emosional, atau seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Deskripsikan tentang norma kesusilaan menurut pendapat kalian sesuai gambar di atas. Tindakan di atas merupakan pengucilan kepada orang-orang lain yang merupakan pelanggaran kelas di dalam tata kelas terhadap siswa-siswi lainnya. Iya, contoh itu tadi. Kalau gambarnya itu tentang apa tadi? Tentang Kesusilaan. Suka apa itu? Suka menyontek. Iya, suka menyontek. Siapa di sini yang suka menyontek? Angkat tangan. Oh, jelas tidak ada yang mau mengaku. Padahal kemungkinan banyak aja yang hobinya di sini masih nyontek ini. Nah, itu kan gambarnya jelas itu. Berarti kalau kalian mencontek itu tidak ya, duduk dari hasil apa namanya? Diskusi itu tadi. Di situ bisa kita mengambil kesimpulan bahwa memang norma itu dibagilah menjadi beberapa bagian dan mempunyai pengertian masing-masing. Kekuatan hukumnya apa, sanksinya apa, akibatnya apa, itu lengkap semua. Tempat di sini ada yang lebih jelas. Kalian mengatakan kalian sudah jelas, kita harus membahasnya ini. Ibu akan menukar hasil pekerjaan ini. Pekerjaan dari kelompok apa ditukar menjadi pekerjaan kelompok 3. Jadi kalian membaca ini,
Kalian bertukar. Nah, supaya kalian bisa mengetahui apa daripada permasalahan yang tadi punya teman kamu. Nah, ini ditukar. Kelompok ini. 2 dengan kelompok 1. Nah, itu. Di sini masing-masing ada gambar. Di sini ada norma hukum. ya, ini kan sudah kalian sudah ibu kasih kalian untuk bertukar apa namanya? Bertukar bahan pembelajaran tadi. Sudah kalian bertukar bahan pembelajaran. Di sini ada gambar ini. Gambar si melihat banyak. Ini ditilang ini tuh. Nama pelanggaran. Norma. Pelanggaran dan atau apa? Tadi. Ada gambar orang buang angin sembarangan. alias kentut. Ini sangat tidak sopan. Dan di sini ada peraturan yang sebenarnya. Peraturan itu masuklah ke dalam norma kesopanan. Di sini lagi ada gambar seorang siswa. Siswa itu kepalanya celingak-celinguk seperti penari bali. Apa sih pekerjaan dia ini? Bohong. Makinlah. Siapa yang kepalanya sering panjang seperti ini? Biasanya si Elmo. Nah, jadi ini adalah termasuk pelanggaran norma. Jadi diingat, siapa yang mencontek itu termasuk pelanggaran norma taat. Jadi siapa nanti yang lehernya panjang itu berarti sudah melanggar norma kesusilaan. Berapa? Norma kesopanan. Ini kan lampu-lampu lalu lintas tidak ada. Yang adanya cuma di kotaknya sana. Harus tahu apa itu peraturan tadi. Nah, di sini ada. Nah, ini ada sekumpulan remaja duduk di depan botol apa ini? Miras. Oh, tahu semua miras. Apa itu tingkatan miras? Miras. Sama. Miras, minuman keras yang dinyanyikan oleh Roma Irama. Miras Santika, siapa lagi ini itu? Si Obi Misti ya? Ya, baru. Nah, jangan kita ya. Ini ada sekelompok remaja. Sepertinya ini ditangkap mereka ini. Ya, ditangkap bahasa karena minum minuman keras. Miras. Nah, ini sudah melanggar daripada norma agama dan perintah dari Tuhan. Sini hukumnya ini ada dari kitab suci. Hukumnya ada 2. Iya. Dihukum di dunia dan dihukum di akhirat. Arti ini semua sepertinya sudah tahu.
Siapa yang mau dihukum di dunia? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Tidak mau dihukum di dunia. Kenapa? Karena tidak enak dihukum di dunia ini. Kenapa? Ayo, jawab. Kenapa kamu tidak mau dihukum di dunia ini? Karena kamu tidak mau dikucilkan. Kalau hukum di dunia ini seringkali kalian mendapat hukuman dari siapa? Dari orang tua, dari guru. Iya. Dari pemerintah juga. Nah itu. Jadi kalau kalian untuk ukuran di rumah, Tuhan kalian di rumah di dunia ini adalah kedua orang tua kalian. Kalau kalian tidak mendengar kata-kata Tuhan kalian yang di dunia ini, orang tua kalian di rumah, pasti kalian nanti tidak akan dikasih jajan lah. Mau tidak kalian tidak berjajan? Tidak. Mau tidak kalian dihukum guru karena mencontek? Tidak. Mau karena angin di sembarang tempat? Tidak mau. Si apa ini namanya? Si Giska ini kalau buang angin berbau sekali. Ngapain kita berteman si Giska ini? Kalau buang angin bau sekali, cantik-cantik tapi bau bilang. Siapa yang mau? Janganlah buang angin sembarangan. Kalian sendiri kan mungkin pernah merasa buang angin sembarangan itu kan baunya. Bau. Iya, masa kalian sembarangan di teman-teman kalian. Habis itu ini untuk pelanggaran ini, norma hukum ini. Nah, pelanggaran norma hukum ini, gambarnya ini polisi menilai warga yang melanggar rambu lalu lintas. Di sini rambu lalu lintasnya ini mereka menerobos rambu-rambu lalu lintas. Walaupun kita tinggal di sini tidak ada lampu merahnya, tetap kita wajib mengetahui peraturannya. Turun ke sana ke buntoknya, kalian timbul melihat, oh apa itu yang lampunya merah kuning hijau ini? Lampu apa ini? Kayak kalian semacam hidung lah. Jadi udik. Kita lah belajarlah walaupun cuma lewat gambar supaya jangan ketinggalan. Kasihanlah kalau kalian terlalu mudik, mana misalnya cantik yang perempuannya ganteng lagi, janganlah kalian mudik. Oke? Siap? Sebenarnya ini malam ini kan biasa manggil, gitu di dalam hutan. Jadi kemungkinan itu, dari materi itu tadi, sepertinya sudah kalian kuasai dengan baik. Di sini ibu menginginkan kalian belajar ini jangan yang cuma hari ini, besok nanti ketika ditanyakan lupa. Kalau lupa, belum apa-apa, jangan kalian lupa. Soalnya kan usia kalian ini kan masih muda. Masa cepat lupa? Santai setelah itu. Ayo, habis ini tadi permasalahannya itu tadi sudah kita dapatkan semua bahwa di dalam hidup hukum negara bisa berlancar dengan
Adanya hukum rimba. Berarti timbul nanti ada hukum rimbanya. Janganlah supaya seperti itu kan? Ya. Kita walaupun tinggal di desa, sekolah di desa, kita harus tetap mematuhi norma yang ada, harus tetap semangat. Aprilia ini, kita tidak tahu nanti dia. Mungkin dia nanti jadi dokter, nanti, siapa tahu mah. Habis itu untuk apa ini namanya? Selanjutnya, Ibu ingin menegaskan lagi kepada kalian agar apa ini namanya? Untuk nah ini kita itu tadi sudah kalian mengerjakan tugasnya sudah. Kemudian maju satu persatu sudah. Habis itu kalian berdasarkan penalaran kalian sendiri sudah kalian bikin. Selanjutnya kita untuk memasuki pembelajaran yang akhirnya di sini tadi sudah semuanya. Dalam hal ini dapat kita simpulkan apa itu dari norma tadi. Kalian sudah mengerti tentang norma dan bagaimana di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di dalam kalian bermasyarakat dan bernegara, di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan luar. keluarga dan lingkungan masyarakat. Kalau untuk di lingkungan sekolah, kembali Ibu mau tetap masih mau menggali pemikiran kalian masih normal tadi, Ibu, supaya untuk menghilangkan ketidakyakinan Ibu bahwa kalian masih belum mengerti. Sebab Ibu tanyakan, kalian mengerti? Jawab kalian mengerti. Maka Ibu tetap akan menanyakan. Untuk si Giska, di sini di sekolah ini mempunyai norma tidak? Mempunyai. Contohnya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Habis itu apa lagi? Jangan berantem. Iya. Si Melisa, ayo jawab. Norma yang ada di sekolah selain jawaban si Giska, itu kanan. Jangan membolos. Sekolah harus tetap Pakaian rapi. tapi jangan pulang sebelum jam pelajaran telah selesai. Amat pulang jangan cepat, apalagi kalau jangan suka bolos. Gak ada gunanya. Apalagi membuli. Tidak boleh saling Membuli itu tapi sekolah atau tidak? Sosial. Di situ apalagi? Video. Di rumah kan? Bersihkan pada orang maupun itu contoh norma kesopanan di rumah ya Bu. Nah, di rumah kamu apa contohnya nama kesopanannya selain disuruh menghormati orang tua? Tidak boleh berjalan sampai jam malam, larut malam. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Jadi masing-masing. Apa ini namanya? Di mana kita
berpijak, di mana kita berdiri, di mana kita diam, di situ semua ada norma yang mengatur. Jadi di sini dapat kita simpulkan norma itu harus diberlakukan di dalam masyarakat dan bernegara. Ya sudah. Untuk selanjutnya kita mempersiapkan untuk pulang. Cepat menyahut pulang. Kalau pulang pasti cepat menyahut. Ini apa ini mau istirahat dulu? Di dalam hal ini sudah kita membuat kesimpulan di sini. Saya mau bikin refleksinya. Di sini Ibu masih mau mempertegas lagi. Ibu meminta 3 jawaban. 3 norma itu apa? Untuk masyarakat, bagi masyarakat, Mengatur masyarakat, bangsa dan bernegara. Ayo. Manfaat norma tadi. 3 manfaat norma tadi. Ayo, mengatur masyarakat dan bernegara. Setelah itu, tujuan ini tadi apa? Ini tujuannya seperti itu banyak. Norma atau peraturan. Yang terakhir, di sini kita bikin, Ibu bikin kalian pelajaran ini apa sih? Ya, pelajaran ini kesimpulannya dibagi Norma. tidak mentaati. Kalau tidak mentaati norma hukum, kalian akan dimasuk undang-undang. Silakan kita. Silakan, kamu akan diapain? Dikucilkan. Kamu akan dituang ke dalam minyak? Itu bilang kamu akan dibuangkan dari masyarakat. Kamu tinggal di mana? Sanksinya kamu akan dibuang dari desa tempat tinggal kamu di desa Mesir Baru ini. Mau tidak kamu dibuang dari desa? Janganlah melanggar norma kesusilaan. Hidup kamu. Yaitu apa tadi hidup apa tadi? Ayo. Hidup kesusilaan. Hidup itu harus ada norma kesusilaan. Kamu mau tidak dibully, dikucilkan, buang air sembarangan. Apa itu air besar, apa itu air kecil? Mau tidak? Kalian lagi mau tidak kalian membayar denda karena Buang air besar. buang sampah sembarangan di sekolah? Mau. Jadi intinya kalian tidak mau berbuat yang melanggar norma. Kita semuanya. Peraturan? Iya. Norma tadi ada 4. Sebelum ini kan ibu tetap mengingatkan supaya pemikiran kalian tetap terbuka. Sebelum mengakhirinya, tetap ibu masih mengingatkan kalian. Kita ini kan nanti namanya Januari tahun depan. 2024. Jadi anggap dari tahun ini tahun 2023. Tahun 2024 ya lumayan lah nanti kita akan bertemu. Makanya di masa yang kalian di rumah jangan cuma disimpan bukunya sambil ingat-ingat seperti nyanyian ya, macam-macam norma. Oke? Ya.
kiri jalan kita. Nanti salah satu kalian berdoa, tetapi terlebih dahulu disimpan dulu katakannya. Kemudian kerjaan kalian harus dipukul. Ya. Pukul. Masing-masing dari pekerjaannya. Disimpan ya. Ya Bu. Ya. Nanti ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi. Ya. Kita menyanyi supaya tetap semangat kalian jalan nanti pulang. Supaya waktu kalian naik gunung jangan seperti ini. Harus seperti ini walaupun jalan nanti kalian pulang naik gunung. Ya. Ayo, siapa yang mimpin lagu apa? Lagu apa? Sabang, Bu. Apa maju gentar? Ayo, apa lagunya ya? Iya, pimpin lagunya siapa? Atau lagu Garuda Pancasila? Ya Bu, Garuda Pancasila. Kita lagu Garuda Pancasila ya? Ya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sing ya. Lagu Garuda Pancasila. Satu, tiga. Garuda. Ya, sudah. Pimpin doa. Ya, pimpin doa. Siapa yang berdoa? Mimpin doanya. Ini yang pimpin doa. Ya, pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, kita mau pulang, bimbing kami dan guru-guru kami agar sampai di tempat tujuan dengan selamat ya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Beda. Siang. Iya. Kawan nggak tuh? Nama siap. Ya. Ya. Selamat siang. Dan yel-yelnya sudah, menyanyi sudah, tapi ya.
Ulang. Hati-hati jalan semua ya. Iya, Bu. Jalan semua. Belum. Aku. Dah. Boleh Bu, siang bola. Siang, Bu.